yang memang harus ibu bapak ikuti secara baik, bukan hanya untuk tawaf sa'i tahallulnya saja, tetapi akan melibatkan aspek kesehatan kita. Walaupun hanya 9 hari, tetapi ini cukup melelahkan. Aspek di mana kita akan tinggal, aspek di mana kita akan makan minum, namanya konsumsi, transportasi, akomodasi, yang nanti akan bertepatan pada tanggal 21 sampai dengan 29 Syawal 1437 Hijriah oleh Mulia Pasifik pada keberangkatan pertama setelah haji. Karena setelah tanggal keberangkatan kedua tanggal 13 ada lagi keberangkatan tanggal berapa Mbak Puji? 23 atau 25? Ya, 3, 13, 23 Desember. Terus insya Allah untuk keberangkatan 3 sampai 11 Desember yang akan diikuti 63-an jamaah, 2 rombongan nanti, 2 bis. Maka hari ini dilaksanakan bimbingan manasik umroh, dan untuk mengawali bimbingan, karena kalimat ini adalah kalimat yang melekat ketika ibu bapak sudah mulai ihram, maka untuk mengharap ridho supaya kesan pertama talbiyah ini melekat pada diri kita, mari kita baca bersama-sama. Saya bimbing dan ibu bapak mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini namanya bacaan talbiyah. Disebut dengan talbiyah karena kalimat-kalimat ini menyatakan memenuhi seruan wa'adzin finnasi bil haji, serukan orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun ayat itu ditujukan untuk haji, include di dalamnya adalah umroh, karena haji itu tidak bisa melepaskan umroh. Pelaksananya umroh bagian daripada kegiatan ibadah haji. Maka diseru, begitu diseru yaktuka, mereka akan mendatangimu. Sebab itu talbiyah ini adalah kalimat yang melekat pada setiap orang yang ihram haji maupun umroh. Maka kalimat inilah yang nanti ibu bapak akan selalu baca terhitung sejak ihram umroh. Kita nanti akan menaiki pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta, Indonesia, dunia, planet bumi, langsung terbang mabur sampai ke Al-Madinah, Bandara Amir Mahmud langsung. Alhamdulillah untuk angkatan ini ibu bapak tidak capek-capek banget karena tidak ke Jeddah. Kalau Jeddah biasanya turun, Jeddah ke Madinah itu naik bis kisar 6 jam plus minus, capek banget. Untuk kita ini alhamdulillah langsung ke Madinah. Begitu di Madinah, hari yang ketiga kita akan berangkat ke Mekah untuk umroh. Nah, sejak ibu bapak mampir di Bir Ali
untuk ikhram umroh, labbaik Allahumma umrotan, terhitung sejak saat itu kita disuruh memperbanyak doa talbiyah ini sampai selesai melaksanakan umroh. Oleh karenanya kalimat inilah yang memang harus melekat pada diri kita. Hafal alhamdulillah, tidak hafal ya nggak ada masalah, tapi perlu dibaca karena di buku pegangan sudah ada. Inilah yang memang saya maksudkan, supaya nanti selama 12 hari ke depan ini ibu bapak membuka ini dilancarkan, supaya kita hafal betul kalimat yang disebut dengan talbiyah. Isinya adalah, aku penuhi seruanmu ya Allah, aku penuhi seruanmu. Aku penuhi seruanmu ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu bagimu. Ku penuhi seruanmu ya Allah, sesungguhnya segala puji, kenikmatan, kekuasaan, semuanya hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini adalah makna daripada talbiyah. Maka talbiyah inilah yang memang harus sudah melekat pada diri kita. Ibu dan bapak, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan ibadah umroh itu ada ibadahnya, khusus ibadahnya, mulai dari ikhram, memakai baju ikhram, niat ikhram dari miqat sampai dengan tahallul. Itu adalah khusus ibadah yang berhubungan dengan umroh. Itu ada ilmunya, tidak bisa semaunya sendiri karena sudah ada tuntunannya. Tetapi selain itu ada tata urutan pelaksanaannya, kayak apa sih urut-urutannya, nanti Ustadz Yusuf Adam yang akan membimbingnya. Selain itu ada urusan mulai dari transportasi, perjalanannya seperti apa, tempatnya di mana, makannya kapan, terus urusan persiapan barang-barang kayak apa, nanti sesi yang ketiga Ustadz Jimmy yang menyampaikan. Nah, untuk saya supaya efektif akan menyampaikan khusus yang berkenaan dengan fikih umroh, yaitu ilmu yang berhubungan dengan ibadah umroh itu sendiri yang harus difahami supaya kita melaksanakannya tidak keliru. Di dalam fikih umroh, pertama kita harus tahu dulu apa sih yang namanya umroh. Kita mau sholat kan harus tahu dulu toh apa itu sholat. Kita mau nikah kan harus tahu dulu toh apa itu nikah. Begitulah seterusnya. Di dalam ilmu syariah namanya, umroh adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan cara berkunjung ke Baitullah. Kalau bukan berkunjung ke Baitullah, bukan umroh namanya. Walaupun kita di dunia, yaitu namanya Bukit Sofa. Nah, walaupun ibu bapak punya sofa di rumah kan, nah, bukan itu, tapi kan bukan bukit sofa namanya. Saya punya anak namanya Amalia Sofa Iza, bukan itu. Bukit Sofa. Sampai berakhir ke Bukit Marwah. Di mana jalan antara Bukit Sofa ke Marwah ini jaraknya sekitar 400-an meter lebih dikit. Dan jalannya tidak boleh suka-suka kita. Habis jalan ke sini keluar lagi bercanda, habis itu nginep dulu, besok terusin lagi, nggak begitu. Terus bolak-balik sebanyak 7 kali perjalanan. Dari Sofa ke Marwah sekali, Marwah ke Sofa sekali, terus sampai terakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Diakhiri di Bukit Sofa. Ini namanya sa'i.